warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class. Welcome back to my class with me, Miss Yesi. Ya, karena sering intro ya, jadi agak sering lupa sedikit, jadi nggak apa-apa lah ya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang penulisan pesan-pesan persuasif. Ini mata kuliah PR Writing ya, buat Ananda yang ingin menonton. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya tidak ketinggalan untuk materi-materi berikutnya. Nah, pesan-pesan persuasif. Kira-kira yang persuasif ini apa sih? Udah pernah belum kita bahas ini sebelumnya apa? Gimana? Apa kita sudah sering melakukannya? Jadi kira sih kita sudah sering melakukannya. Persuasif berarti mengajak orang, ya kan? Di status ngajak orang nggak? Iya kan? Kan ngajak orang untuk komen, bener nggak? Oke. Nah, perencanaan pesan persuasif. Persuasif itu suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam organisasi, pesan persuasif dimaksudkan untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberikan saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Ya, ini dalam organisasi. Jadi, dimaksudkan menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan terhadap suatu kegiatan, dan meminta bantuan dana atau pembiayaan terhadap proyek tersebut. Oke? Nah, sebagai pesan-pesan rutin, pesan-pesan persuasif dimulai dengan melakukan yang pertama ada analisis audiens. Kira-kira audiensnya siapa? Siapa pasarnya? Itu harus tahu dulu ya. Kemudian, pertimbangan perbedaan budaya. Kira-kira cocok gak sih kalau dibuatkan seperti ini? Kalau kita buatkan kalimat-kalimat sekiranya lebih banyak bahasa Inggrisnya. Padahal audiensnya bukan emak-emak ya, kalangan emak-emak yang bisa di dapur. Kira-kira nyambung gak kira-kira? Enggak kan? Makanya kita harus pertimbangkan perbedaan itu. Kemudian memilih pendekatan organisasional. Nah, lebih kepada pendekatan kepada suatu lingkup yang besar. Jadi bukan dari satu orang ke orang lain, tapi lebih organisasional. Oke? Nah, mengembangkan pesan persuasif. Persuasif yang efektif mencakup komponen penting. Yang pertama, menetapkan kredibilitas. Yang kedua, kerangka argumentasi terdiri dari attention, perhatian, interest, minat, desire, hasrat, action adalah tindakan. Jadi kredibilitas ini apa sih maksudnya? Ini menunjukkan kita ini mampu bersaing ya, kredibilitas kita seperti apa. Ya, kemudian kerangka argumentasinya itu berupa attention, harus ada perhatiannya, harus ada minat, harus ada hasrat untuk ingin memiliki suatu produk tersebut. Kemudian ada tindakan yang akan dilakukan orang ketika orang membaca pesan kita. Kemudian yang ketiga, memilih daya pikat, memikat emosional, memikat logika. Emosional ini seperti ini. Oh iya, kalau beli ini, aduh, kayaknya bermanfaat banget. Jadi merasa orang tuh pengen banget memilikinya. Kemudian logika, oh iya, kalau pakai ini kayaknya pekerjaan akan lebih mudah. Nah, kan itu logika emak-emak. Misalnya kita ciptakan produk untuk emak-emak lah, contohnya ya. Kemudian di sini logika itu terbagi dari analogi, induksi, dan edukasi. Dedukasi, ya. Kemudian ada pertimbangan etika. Nah, ini bagaimana cara penyampaian dalam pesannya tersebut, itu harus kita pertimbangkan etikanya. Menulis permintaan persuasif. Dalam membuat suatu permintaan persuasif, perlu perhatian khusus terhadap manfaat yang didapat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memenuhi permintaan tersebut. Nah, jadi harus kita pikirkan juga apa manfaat yang didapat baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung ini pengurangan beban kerja seseorang supervisor atau memberikan premi kepada seseorang yang memberikan tanggapan atas survei. Kemudian manfaat tidak langsung, peningkatan atau perbaikan moral karyawan dan peningkatan, nih, kemana ya ke sini? Oke. Prestis atau tantangan untuk membuat kontribusi yang berarti bagi perusahaan. Jadi ada manfaatnya untuk supervisornya, untuk karyawannya, itu harus kita perhatikan, oke? Masih menulis permintaan persuasif ya, dibedakan menjadi dua. Ya, permintaan persuasif itu dibagi menjadi dua macam. Aduh, maaf ya sampai beribet ngomongnya. Yang pertama itu permintaan persuasif untuk tindakan. Yang kedua, permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Yang mana dia? Nah, kita lihat dulu.
Penulisan pesan penjualan dan permohonan dana itu dibagi menjadi dua bagian. Ada surat penjualan. Biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. Ini ya, surat penjualan. Biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba. Ya, organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk yang mereka sendiri, Yang kedua, surat permohonan bantuan dana biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Kira-kira organisasi nirlaba ini apa sih? Yang mana contohnya kira-kira? Koperasi bisa nggak? Kemudian koperasi menerbitkan surat, misalnya surat ini akan diadakan ini, untuk itu diminta kepada anggota koperasi untuk menyumbangkan begini, bisa kan seperti itu contohnya? Oke, coba cari contoh lain nanti ya. Nah, perencanaan pesan-pesan penjualan tujuannya untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk yang ditawarkan. Kemudian data yang diperlukan ada jenis produk, kemudian ada kualitas produk, kemudian ada cara kerja dan manfaat produk, harga produk, diskon produk, kemudian cara pengiriman produk, cara pengepakan produk, dan lain-lain. Nih, kemudian yang akan muncul pertanyaan kira-kira siapa audiensnya, apa manfaat yang bisa mereka peroleh, bagaimana kualitas produk yang dihasilkan, bagaimana memilih cara promosi produk, sarana promosi produk, kemudian bagaimana menentukan harga produk, silahkan dijawab nanti untuk tugasnya. Oke? Jadi ini ya perencanaan pesan-pesan penjualan. Ini memahami produk secara menyeluruh, produk yang ditawarkan. Jadi akan ada jenis produk, kualitas produk, dan pertanyaan di sebelah kanan ini silahkan dijawab siapa kira-kira audiensnya. Tentu saja sebelum menjawabnya kita harus tentukan dulu produknya apa. Baru kita akan tahu audiensnya. Nih misalnya kasih contoh ya, jenis produk misalnya produk susu. Susu ini adalah susu untuk kalangan pria, untuk membuat tubuh pria-pria kurus menjadi lebih berisi gitu ya. Oke, kira-kira berarti udah tahu dong audiensnya. Apa manfaatnya kira-kira yang bisa diperoleh dari susu ini? Jadi nggak usah sebut merek, nanti kita kena itu ya. Kemudian bagaimana kualitas produk yang dihasilkan? Nah itu, nanti baru bisa jawab. Jadi tentukan dulu produknya, kemudian baru bisa dijawab bagian yang sebelah kanan. Sorry ya, batuk. Dan pengorganisasian dan komposisi pesan penjualan yang pertama menarik perhatian, kemudian membangun minat, kemudian meningkatkan hasrat dan memotivasi tindakan. Ini adalah pengorganisasian dan komposisi pesan penjualan. Jadi harus ada perhatiannya, minatnya orang untuk melihatnya, kemudian hasrat untuk ingin memilikinya, dan tindakan untuk memotivasi orang untuk membeli. Oke. Perencanaan pesan permohonan bantuan dana, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana. Yang pertama, Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Ini dananya untuk apa kira-kira? Yang kedua, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. Nah, kira-kira setelah mereka ini berdonasi, apa sih manfaatnya untuk mereka? Nah, kira-kira apa? Yang ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Kami berharap akan terkumpul dana sekitar 5M misal seperti itu. Nah ini nggak apa-apa kan kita berupaya untuk memberikan gambaran saja ya. Kemudian yang keempat, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Nah, nanti kira-kira dana 5M ini kemana saja disalurkan? Misal untuk panti asuhan, atau mungkin untuk korban-korban bencana alam, atau mungkin untuk orang pati jompo, atau mungkin fakir miskin dan lain-lain. Itu akan silakan dijelaskan dalam surat yang akan dibuat tersebut. Nah, ini kita bahas sedikit tentang pengertian email dan memo. Kalau tadi sudah ke surat, sekarang email dan memo. Ini untuk tugas sebenarnya sih. Ini kenapa cuma sedikit? Karena kita kan sudah belajar di bahasa Indonesia. Pasti diingat-ingat aja lagi ya. Email itu apa, memo apa ya. Email kan berarti semuanya udah tahu dong email. Email itu kan singkatan dari electronic mail yang merupakan surat atau pesan dengan format digital. Email banyak diakses dengan mudah dengan berbagai gadget seperti komputer atau melalui handphone, ponsel, smartphone ya.
Jadi email itu juga ada bagiannya, ada 3 lagi bagiannya. Apa aja? Nah, besok aja. Ya, nanti kita bahas lagi atau baca lagi bukunya. Jadi nggak perlulah Miss Ceci jelaskan one by one secara detail ya, karena sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian untuk memo adalah sebuah bentuk surat yang ditulis dengan ringkas, padat, jelas, dan ditujukan kepada seseorang. Biasanya memo langsung menyatakan maksud dari isi pengirim tanpa adanya bagian-bagian isi surat lain seperti salam pembuka dan salam penutup. Nah, memo ini ada bagiannya, ada kepala, ada body, isi ya, kemudian penutupnya berupa nama terang dan tanda tangan. Bisa seperti itu. Oke, untuk tugasnya, your assignment, tulislah. Nah, yang pertama itu you harus menuliskan surat. Yang kedua, tuliskan memo. Memo di sini yang Miss Ceci minta adalah memo yang resmi, berarti ada kopnya, kop memo ya. Kemudian isi, kemudian baru siapa pengirimnya di bagian bawah. Itu ya. Kemudian email, kira-kira kalau dituliskan email, bagaimana bentuknya? Untuk email ini, nanti tuliskan di email masing-masing, kemudian difoto. Ya, baiknya gitu aja deh. Difoto, kemudian Miss Ceci akan lihat saja nanti isinya kira-kira emailnya seperti apa. Oke, kalau dikirim one by one ke Miss Ceci nanti takutnya tercecer-cecer. Ada yang nanti nggak tahu karena kita kan banyak kan, jadi mungkin agak susah. Karena ini tugasnya langsung diupload di form Google Form yang sudah disediakan. Jadi begitu aja. Jadi ini, jadi tulislah yang pertama surat, memo, kemudian email. Jadi 3 ya bagian. Jadi 4 tugas hari ini. Yang pertama tadi ada yang di tengah-tengah slide, itu silakan dijawab. Kemudian ditulis tangan, kemudian jadikan PDF nanti. Kemudian yang bagian ini tulislah surat, memo, email kepada suatu instansi atau perusahaan untuk permintaan dana atau penjualan suatu produk. Jadi tulislah surat untuk meminta dana atau ingin berjual, ya, menjual suatu produk. Kemudian boleh memo untuk permintaan dana atau menjual suatu produk, atau email berupa dana atau penjualan suatu produk. Silakan bikin sendiri dengan variasi kreasi sendiri. Jadi untuk yang email, bisa saya jelaskan lagi ya. Kalau surat kan berarti adalah kepala suratnya. Ini surat resmi ya, ada kepala suratnya. Kemudian silakan tentukan sendiri you dari perusahaan apa atau dari PR mana. Silakan tentukan aja. Nanti ditulis tangan ini semuanya ya, kecuali email ya. Kemudian berarti kan ada kotaknya, ada seperti nanti dibuatkan kotak segi 4 seperti yang di layar ini, kemudian baru dituliskan, kan seperti itu. Oke, untuk memo juga gitu, yang singkat kecil. Kemudian untuk email, ini email, tuliskan saja di bagian tulis pesan itu, ya, atau new message ya, tulis pesan, tuliskan di situ pesannya kira-kira nanti emailnya berupa apa. Kemudian ditujukan kepada siapa, kemudian setelah ditulis itu difoto. Fotonya jadikan PDF, baru nanti semuanya dikirim. Satu tugas itu dijadikan satu file aja, dijadikan semuanya dalam satu PDF, dan kirim ke Google Form yang sudah disediakan. Jadi kali ini ketua kelas sangat terbantu ya, jadi tidak perlu kumpulkan tugas teman-teman, cukup teman-teman sendiri yang kumpulkan tugasnya. Jika filenya lebih dari 2 MB, otomatis you tidak bisa memasukkan tugas you ke dalam Google Form yang sudah disediakan. Oke, I think that's all. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga paham apa yang akan dikerjakan. Jika tidak paham, contact me please. Oke, bye. Don't forget to like, comment, and subscribe.